Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Tadi Tuhan sudah melihat kami masing-masing memuji Engkau dengan pujian kesaksian. Sekarang giliran kami untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui hamba-Mu yang sampaikan sebagian dari sabda-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus, Roh Tuhan yang Tuhan Yesus taruh dalam hati kami masing-masing, supaya menolong hamba-Mu ini yang menyampaikan dengan urapan Roh Kudus dan juga jemaat yang mendengarkannya, sehingga kami bersama mendengarkan firman Tuhan itu, kami menyimpan dalam hati kami baik-baik, dan kami akan melakukannya, sehingga kami boleh menjadi berkat di dunia dan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada satu oknum yang bukan dari Tuhan, yaitu kuasa setan, akan mengganggu penyampaian firman Tuhan ini melalui konsentrasi kami, pikiran kami, gangguan. Kami usir cengking dalam nama Yesus. Biarlah dalam hati kami, dalam ruangan ini, Roh Kudus berkarya 100% untuk penyampaian mendengar firman Tuhan ini. Kami sungguh-sungguh menyerahkan waktu kami beberapa menit ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, berbicaralah kepada kami. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan-Nya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang tidak layakkan kami, atau selama ini kami tidak layak, sehingga kami masih ada hal-hal yang dosa yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami, mulai dari hamba-Mu dan juga jemaat, sehingga kami layak menerima firman Tuhan ini, dan kami menyimpan dalam hati dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, shalom. Yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat baik, sehingga kita semua jemaat Yerusalem dan semua orang percaya yang ada di Timika, di Papua, bahkan di seluruh dunia, Tuhan tetap jaga kita, memberkati kita dalam berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup kita. Karena itu pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua, sampaikan terima kasih untuk hamba Tuhan, pemimpin ibadah dan pujian, Adik Wakil yang sudah berikan kesempatan, Tuhan memberkati, dan tim pelayanannya. Yang ketiga, saya sampaikan selamat datang semua jemaat Tuhan hari ini yang sudah datang untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Ya, terus yang keempat, juga saya sampaikan turut berduka cita atas kepergian anak Waker atau anak perempuan, dan juga orang tua kami yang kemarin kita pergi kubur di Lamongan. Dari gereja sampaikan turut berduka cita dan Tuhan senantiasa memberikan penghiburan. Ya, dan yang kelima itu saya dari sini juga saya sampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah bantu kami. Kemarin Bapak ini sakit ini dari bulan Mei, sehingga kami kesulitan bagaimana bisa ke sana, tapi jemaat sudah bantu, dan juga semuanya Tuhan memberkatinya. Tuhan membalaskan apa yang sudah lakukan oleh jemaat, dan kami juga bisa amankan Bapak ini. Waktu sakit kita ke sana juga, waktu Bapak ini meninggal kita ke sana lagi, harus 2 kali kita ke Jawa, biaya besar, tapi karena pertolongan Tuhan, kami bisa melihat kuasa Tuhan di situ, di mana dalam kesusahan dan kesulitan kami, Tuhan ada di situ dan Tuhan campur tangan, sehingga kita bisa melakukan ini dengan baik. Ya, terima kasih. Baik, firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini adalah tadi bacaan kita dari kita buka kitab surat Kisah Para Rasul pasal 5
ayat 26 sampai 42 yang tadi kita sudah baca di silih berganti. Ya, ini tema Rasul dia ditulis di situ, Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Srep garis miring nasihat Gamaliel. Itu temanya yang di Alkitab. Tapi saya kasih tema lagi dari firman Tuhan ini, yaitu kemenangan Petrus di mahkamah agama tetap memberitakan Injil di Yerusalem. Tema bilang tema ini ala nama koner ira Petrus jima Alkitab pakon Petrus no kay mahkamah pengadilan pa mahkamah wala lang kanwari ini wala guara wone dong bakwar Gamaliel dan wone nasihat ora gra wone ti Alkitab pakon ko bakwari aku tema ne koner Petrus no menan mahkamah pa menan ala ne tetap Yerusalem menan yoran Allah anu tetap kemenangan kira wone. Itu tema saya ya. Jadi di sini harus kita dua bahasa karena kita orang tua ada yang belum begitu lancar bahasa Indonesia ya. Jadi saya berusaha selalu khotbah dua bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa Lani. Ya, oke baik. Jadi dari tema ini saya bisa jelaskan, saya bisa katakan bahwa satu kemenangan kecil yang didapat oleh Petrus dan Yohanes dan teman-temannya 12 orang di Yerusalem. Bagaimana di Yerusalem itu mereka boleh memberitakan Injil di Bait Allah atau di Yerusalem. Padahal kita tahu di Bait Allah itu mereka orang Israel bangun itu untuk Bait Allah ini mereka bangun untuk menaruh 10 hukum Tuhan dan juga makanan yang mereka makan di Manma itu mereka juga ambil separuh dan taruh di situ. Dan di situ mereka ibadah, mengajarkan semua firman Tuhan yang mereka terima dari Abraham, Ishak dan Yakub sampai hukum-hukum Musa. Ya, dari kitab perjanjian lama. Mereka mengajarkan situ. Jadi itu agama mereka. Sehingga tidak sembarang orang boleh khotbah di dalam Bait Allah itu. Tetapi kita tahu di situ Tuhan Yesus sudah selalu khotbah di dalam Bait Allah itu. Dan dia selalu tegur orang-orang Israel itu. Mereka khotbah itu hanya formalitas seperti itu. Mereka asal-asal bahasa, padahal mereka masih hidup dalam dosa. Seperti dia tegur-tegur akhirnya orang Israel itu marah. Sampai mereka salibkan dia. Nah di situ juga Petrus dan ke-12 murid ini mereka memberitakan Injil di situ. Sehingga orang Israel ini tambah marah lagi. Ini orang kemarin kita sudah salibkan gara-gara khotbah sini, mereka ini seperti itu. Akhirnya orang ini mereka datang khotbah lagi di sini begitu. Mereka marah-marah. Akhirnya mereka berulang-ulang ditangkap, masuk ke penjara, dipukul, masuk ke penjara. Mereka terus akhirnya mereka dilepaskan oleh malaikat suruh khotbah lagi begitu. Sampai ini yang terakhir. Yang terakhir yang Petrus masukkan di penjara naik pengadilan. Baru di sini Petrus yang menang. Dan kita akan menjawab kenapa Petrus bisa menang. Padahal dia melawan satu bangsa yaitu bangsa Israel. Dia bisa menang, bisa mengkhotbahkan di Yerusalem, di Bait Allah. Kenapa dia bisa menang? Ini alasan-alasan ini akan dijawab. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab. Tiro ko. May Yesus no wana gri Allah ne Bait Allah no bangke no Irak mi jabri Irak mi orang-orang Parisi no ya imam no bangke no bero no wara. Ada nasihat orang-orang. Kira lah nambang gue malu gue kita tetap naga gino na banyak buat ini orang ya no marah-marah orang. Sampai akhirnya mereka kasih naik di mahkamah yang sama
kasih jatuhkan hukuman waktu aja udah salib ekuaran loh. Tobe ekuaran udah kayak betul udah murid 12 murid mau hari kembali lagi alane no mampak mereka marah lagi. Mereka mampak boleh jawin orang penjara kasih masuk. Mampi kata dan malaikatnya keluar lagi suruh khotbah lagi begitu. Toh mereka udah jauh terakhir. Terakhir ini nominal malaik kembaka tegeno keputusan orang tegeno alan bani kalau tetap lebih garang. Artinya kalau tetap alan tetap banglo raja arti jawaban pertanyaan itu jawaban yang juga. Iya, jadi ini kemenangan. Jadi itu yang tadi firman Tuhan. Amin juga dalam hal pribadi kita juga mungkin bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini kita juga begitu menghadapi masalah, banyak tantangan, tapi kita ada Tuhan berikan jalan keluar seperti tadi mungkin saya sudah bersaksi. Juga jemaat masing-masing juga ambil masalah persoalan ambil alam juga ada. Ini satu kemenangan cari. Kemenangan be alam ayu kok cari. Tidak perlu karena Allah ini orang lipune kok panen orang masing-masing memenangkan kemenangan kok cari. Iya, ambilnya program dari sekolah ngomong kota udah mereka bisa sekolah, kita bisa kasih biaya. Ini nunggu menanggung kota udah kita bisa ini ekor itu kemenangan kecil ekor apa tiada. Ya, ini kemenangan kecil dari banyak hal. Jadi dalam keluarga, dalam gereja, di dalam pekerjaan. Di pekerjaan juga banyak tantangan karena di situ banyak persaingan. Orang semua mau jadi pimpinan. Ya di perusahaan atau di pemerintah atau seperti itu. Juga di gereja juga. Di gereja juga orang juga berlomba-lomba yang harus jadi pimpinan seperti itu. Banyak tantangan juga kita hadapi. Tapi Tuhan selalu kalau kita itu betul, jadi panio pun nonino, alana Tuhan selalu berikan kemenangan. Mereka masing-masing orang ada kemenangan, mesti hari-hari kok. Ada yang lain mungkin sudah bersaksi. Mama tadi mungkin dia sudah bersaksi pujian. Mungkin ada satu kemenangan yang dia peroleh sehingga dia menyaksikan. Tadi juga kami ibu tadi sudah memuji Tuhan. Berarti mereka juga mungkin ada merasakan satu kemenangan Tuhan yang mereka alami sehingga mereka bersaksi. Tidak ya. Arti penjelasan. Tadi penjelasan dari tema lagi. Nah, sekarang kita baca di poin pertama saya sampaikan adalah Petrus mereka tangkap dia. Petrus kaya maro orang-orang kayak pengadilan di keluar. Ya, ini yang pertama adalah Petrus dan teman-temannya ditangkap dan dinaikkan ke pengadilan. Saya akan baca di ayat yang 26. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 26. Judul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel ayat 26. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah. Nah, ini rumah Tuhan, Bait Allah tuh di Bait Allah di situ. Lalu mengambil kedua rasul itu, itu Petrus dan Yohanes. Tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Jadi orang ketika Petrus dan Yohanes mereka sampaikan firman Tuhan itu banyak orang sudah percaya. Jadi orang mahkamah agama ini hanya datang baik-baik baru tangkap mereka. Kalau begini. Ayat 26, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Boleh orang-orang yang dari imam besaran memujutannya orang Arab. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus. Oh, dengan keras peringatan penjara mampu lagi terus menjawabin oke, dengar untuk kembali lagi yang mau mengajar dengan nama Yesus di Bait Allah Jawa Barat. Begitu ayat maksudnya begitu. Kamu mengajar nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Oh larang jauh orang ke seluruh Yerusalem minum. Bait Allah
Eno Yesus hendak buat menyebar kota di ya ka larangnya kalau ngaruh kuliah kota di tobe Arab. Ini kasih seperti itu. Jadi seluruh Yerusalem dan memenuhi itu seluruh mereka 12 murid ini semua menyebar memberitakan Injil di seluruh Yerusalem itu, bukan hanya Bait Allah tapi rumah-rumah dimanapun mereka Injil ini mereka sampaikan dengan semangat. Nah, seperti itu. Baru dia bilang, baru yang berikut poin kalau benar, ini orang yang kemarin kan kita yang salibkan. Nah, apa orang no amiano kembali nama malu nama bila dua ini minum orang bagi kita tapi orang Arab maksudnya begitu. Ini orang yang kemarin kita sudah bunuh itu darahnya orang itu kamu tanggungkan ke kita. Nah, ini yang kamu selalu memberitakan ini begitu kan seperti itu. Mereka jawab Arab. Ayat 29 bilang, ini baru jawab Petrus. Jadi itu poin pertama kita baca penangkapan oleh Petrus dan pertanyaan Joko. Ini pembelaan Petrus. Ini saya anggap baik yang poin kedua. Poin kedua ini pertanyaan atau jawaban tegas dari Petrus. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa itu salahnya? Nilai Allah yang arti boleh jago ki manusia yang arti narkunya lego itu apa kira? Atau apa kira? Allah ni hari itu boleh erwo. Tantangan panjang tangan aku Allah ni biar kita kerjakan. Tapi yang masukan dari manusia tantangan itu kita tidak boleh. Nah, tidak boleh. Ini yang jawab tegas. Jadi kita juga orang percaya jawaban juga harus tegas seperti itu. Ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Yesus kita tali baru gantung arroyo salib kapotan ko. Allah nenek ini pegara ko. Ini orang salibkan dan kamu bunuh. Dia yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Allah Yesus itu jawab gantung arroyo ko. Allah ini penari tiap hari ada tetapkan Allah tetapkan apa? Aku minta dari arah pegara ko ini kira. Aku minta dari arah pegara kira. Juru selamat semua orang. Tidak aku minta dari arah pegara kena jauh kira dia kira. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kira kami aku diundagi Israel undagi tiba kina bawa kina kadarwano kira bar mo pan kina bar selamat ke mana orang Yesus salib kota tiang terima di orang Arab. Ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Meni tu boleh tu orang ini ada percakapan Yesus ini percakapan nak kero. Berkini nak berapa payo kero korinu tu orang Arab. Ayat 33. Mendengar perkataan itu sangatlah tersusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tu orang bakira kemudian dengan orang-orang imam berkenan mulai ini pikiran kalau ini orang bakara. Inoriar bakar kue tadi inorulik. Nunggu inorulik. Ini ada dua pertanyaan yang saya mau jawab. Murid-murid ini mereka tidak dibunuh karena memang mereka Tuhan ditetapkan mereka harus memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Ya, Tuhan Yesus wakara kenapa Tuhan Yesus di mahkamah juga yang sama mereka bunuh? Karena memang Tuhan Allah tetapkan dia harus disalibkan, dibunuh supaya semua manusia diselamatkan. Ini perbedaannya begitu. Jadi semuanya sesuai kehendak Tuhan. Kita akan melihat alasannya di dalam pasal 28 ayat 16, 17, 18.
perintah Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, memberitakan Injil. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, dan yang percaya digembalakan, dipelihara. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Dia akan dihukum atau dia akan mengalami kesulitan, dia akan masuk neraka. Ini perintah amanat agung. Dan Tuhan Yesus sampaikan juga, mulai dari mana titik pelayanan ini? Titik pelayanannya mulai harus dari Yerusalem. Karena kenapa dari Yerusalem? Jadi orang tuan rumahnya itu mereka harus dulu. Kita akan tuan rumah Yerusalem itu diselamatkan dulu. Karena itu Petrus dan teman-teman ini mereka tidak keluar. Tuhan bilang, pergi beritakan Injil seluruh dunia. Mereka boleh bisa saja langsung Israel itu kasih tinggal baru terbang langsung ke Roma, ke negara-negara lain bisa memberitakan Injil firman Tuhan. Tapi tidak boleh, harus rumahnya dia harus memberitakan Injil dulu. Nah, ini sesuai perintah itu. Tidak bohong. Jadi sesuai perintah itu mereka memberitakan Injil. Jadi murid-murid ini diperintahkan untuk memberitakan Injil. Karena itu mereka saat itu tidak dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus ini dibunuh karena dia memang ditetapkan oleh Allah untuk dia harus datang untuk korbankan diri untuk kita. Karena itu dia harus dibunuh. Nah, kita akan melihat alasannya di ayat berikutnya. Kita buka lagi di Kisah Para Rasul pasal 2. Ini penjelasan juga. Apa kurangnya kamu kembali bukit-bukit lagi bahwa memang kalau kita kota dia memang Allah tetapkan memang demikian, dia harus dibunuh, disalibkan supaya dengan ini supaya kami diselamatkan. Ini yang dijelaskan oleh Petrus juga di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 24. Kita baca situ. Petrus, jadi ini penjelasan tentang alasan kenapa Tuhan Yesus disalibkan, sedangkan Petrus dibebaskan di mahkamah agama yang sama. Nah, kita akan lihat di sini. Alasannya ini Yesus disalibkan karena memang demikian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Nah, jadi Allah tentukan Yesus untuk disalibkan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Yesus Allah tetapkan karena banyak mujizat tanda-tanda Dia lakukan. Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ayat 23. Kisah Para Rasul pasal 2 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Jadi maksud dan rencana Allah yaitu Yesus itu harus disalibkan. Itu sesuai rencana Allah. Kita tidak lego. Anjira koramen kita terima ini jangan. Seperti itu. Iya harus nyira koramen itu terima lagi jadi sebagai Tuhan juru selamat. Ini sesuai Allah tetapkan mahkamah agama tetapkan untuk disalibkan. Itu sesuai firman Tuhan. Ini yang dia jelaskan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh karena tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, itu penjelasan jelas ya. Jadi Yesus itu memang dia hukuman itu sekarang Petrus ini diselamatkan, dibebaskan. Tapi Tuhan Yesus hukuman yang sama itu, pengadilan yang sama juga dihukum. Nah, kita melihat di hukuman di mahkamah menekani Yesus juga waktu itu dihakimi di situ. Kita akan lihat dalam Injil Lukas. Itu harus ada buktinya. Injil Lukas pasal 22, Matius Lukas pasal 22
ayat 63. Jadi Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan 69. Yesus diharapkan mahkamah agama. Jadi mahkamah agama yang tadi diharapkan ya diputuskan dibebaskan, dan juga mahkamah agama yang sama juga ditetapkan Yesus harus dibunuh. Nah itu. Yesus diharapkan mahkamah agama. Lukas pasal 22 ayat 63. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka. Ayat 16, setelah hari siang berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadap dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Kare beara la lugar keno, kare beara Mesias atau Kristus. Mesias Kristus itu sama bahasanya, Mesias. Itu Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa dia akan jatuh dan dia mati. Jadi dia tidak perlu membela diri. Kalau dia diam, walaupun saya jawab bagaimanapun kamu tidak akan percaya, tetap kamu mensalibkan dia. Jadi begitu. Tapi Petrus tadi dia membela diri. Hanya Tuhan Yesus yang suruh kita membuka Injil. Gitu. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Mengenai iman Allah sudah duduk di sebelah kanan Allah ya. Kamu sudah ada di antara kanan Allah yang sudah sampai seperti itu. Kata mereka, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apakah kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarkan dari mulutnya sendiri." Jadi ini pengadilan yang sama. Jadi hari ini pengadilan yang sama, Tuhan Yesus ditetapkan di Salib. Nah, tapi hari ini kita akan melihat Tuhan Petrus dan ini diizinkan untuk memberitakan Injil di Yerusalem. Karena dua-dua ini karena ditetapkan oleh Allah. Allah itu selalu menetapkan kita. Mungkin ada yang sakit penyakit, ya terus seperti itu, kita mengalami sakit penyakit. Biasa kita sakit penyakit karena memang kita salah. Jadi Tuhan jadi tegur kita. Wah, kami salah, ini kita ada sakit penyakit. Tapi kita cepat bertobat. Kita sadar itu masih bukan. Oh, artinya ini saya salah tadi seperti ini. Saya cepat bertobat. Oh, selama ini saya salah begini, saya cepat bertobat. Begitu. Jadi salah itu juga bukan semua maksud jelek, tapi ada yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memperbaiki kita supaya kita menjadi orang-orang yang sesuai kehendak Tuhan. Ada lagi pakai dalam hari ini tantangan ini sebab kami memalukan orang berani aku pakai doang saja. Ini baru kami berarah yang kita mau yang bukan sama motif tempanan. Kami boleh dia dekat dengan tempanan. Seperti itu. Tinggal kepada kita tetap paham taman apa dia? Apa yang mengajikan nanti? Kami menilai Allah ini yang kafir tetap malu lagi, tetap berdepan dia. Nah, itu penjelasan dari itu kembali lagi ke bacaan tadi. Tidak betul penjelasan kenapa Petrus tidak dihukum tadi. Nah, jadi itu alasannya sudah jelas. Nah, Tuhan Yesus dihukum juga alasannya sudah jelas. Nah, sekarang kita kembali ke bacaan 34 Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati
seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu berbuat terhadap orang-orang ini." Ayat 26. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, ayat 37 ya, pada waktu itu pendaftaran penduduk, muncullah si Judas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Ini ya, dalam sidang itu mereka hadirkan seorang ahli, namanya Gamaliel. Dia guru ahli dalam guru agama kitab Taurat. Mereka hadirkan supaya dia jelaskan apa Petrus dan Yohanes dan teman-teman ini mereka memberitakan Injil di Bait Allah dan orang-orang ini betulkah tidak. Mereka semua imam-imam ini tanyakan ahli ini. Baru dia kasih contoh dua orang tadi. Ini dua orang ini kemarin mereka pakai kuasanya, tidak pakai disuruh oleh Tuhan, tapi dengan kuasa sendiri mereka melakukan hal sesuatu atau memberitakan hal, tapi banyak pengikut, tapi hilang. Tapi kalau orang ini itu besok juga kita akan melihat mereka melalui pemutaran waktunya. Kalau mereka ini orang-orang murid-murid ini, apa yang mereka sampaikan itu dari manusia kah, dari Tuhan? Kalau memang dari Tuhan, maka akan dia terus penginjilannya akan berkembang di sini. Tetapi kalau mereka hanya dari manusia, itu akan hilang. Karena itu biarkan, tidak usah hukum mereka begitu. Maka keputusan mahkamah itu mereka dengar ini. Kembali baru mereka dibebaskan. Ya, dibebaskan dengan catatan tidak boleh khotbah lagi. Maka di Jakarta itu biasa mahkamah agama itu setiap masalah terjadi pembunuhan kah atau masalah pilkada kah itu harus ada ahli hukum pidana atau perdata atau ahli hukum tata negara, seperti itu mereka harus selalu hadirkan kalau ada terjadi masalah. Sehingga kita bilang begini, maka mereka dengar sesuai karena dia orang begini. Seperti itu. Jadi hari ini ahli ini mereka hadirkan, ahli ini dia juga tahu bahwa apa yang mereka tentu sesuai firman Tuhan yang ada sudah ditulis. Jadi dan kita nanti tidak bebaskan. Maka hari ini Petrus dan Yohanes itu dibebaskan, tidak dibebaskan untuk mereka pergi Tuhan ini. Tidak, adalah hari ini Petrus dan Yohanes itu dibebaskan untuk memberitakan Injil. Maka ini adalah satu kemenangan yang didapat oleh Petrus, Yohanes dan ke-12 murid yang lainnya. Jadi itu sesuai tema saya. Jadi tema tadi kita sudah sampaikan, kemenangan Petrus di mahkamah agama tetap memberitakan Injil di Yerusalem. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa menang? Bagaimana Petrus dan Yohanes mereka pakai uang kah? Mereka sokong ini di mahkamah agama ini sehingga mereka menang. Mereka tidak pakai uang, tapi mereka pegang perintah Tuhan. Yaitu tadi kita sudah baca firman Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus sudah sampaikan. Kisah Para Rasul ini panggilan berbakti tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Top kenok 12 murid ini orang eberki urang kenok, eberki nomor kita nari wa kenok, alane jorane mulai alane jorane Yerusalem orang mutik, Yudea orang mutik, Samaria orang mutik, seluruh dunia tu nanti menuju Yerusalem. Di orang ini yang kita be pun hari karpane, dan mereka berhasil. Mereka barer wo, jangan dati alane udah kenok wan yang gini pipunu karer nao. Pokoknya masing-masing kita tuh akan berhasil. Kita akan berhasil kerja di pemerintah, di perusahaan. Kita akan berhasil jadi kepala keluarga yang baik dimanapun. Nah, tetapi yang biarlah orang atau orang ini salah-salah dari gonon, dia tidak akan berhasil. Jadi firman Tuhan yang sampaikan ini, Petrus dan Yohanes dan ke-12 murid mereka pegang betul-betul, dan mereka pegang ini sungguh-sungguh, dan mereka masuk di bait Allah ini memberitakan firman Tuhan sehingga mereka menang. Karena ada dasarnya. Dasarnya adalah kebenaran, yaitu sesuai perintah Tuhan, yaitu mereka harus memberitakan Injil dari Yerusalem. Jadi memberitakan Injil dari Yerusalem juga. Tahu ya? Nunggu pemberitaan Injil dari Yerusalem nunggu juga. Karena Allah telah memilih Abraham, Ishak, Yakub melalui keturunan mereka ini supaya diselamatkan. Karena itu orang yang dipilih ini diselamatkan dulu. Tolong, nunggu Yerusalem ke mana? Karena akhirnya benar saja Pak. Abraham ini lah. Abraham ini lagi Abraham ini boleh. Kakak pilih keturunan pada aku mau debat saja orang kami tidak. Kami mungkin orang itu karena itu kalau kita itu kalau yang nggak panen. Di pada rasanya itu yang Tuhan Yesus ini harus beritanya harus mereka harus selamatkan dulu. Di lombok. Tahu ini kalau pelayanan tadi pertama pelayanan secara rohani, kita pelayanan masing-masing ya bro. Dari pertama itu kalau pelayanan itu secara rohani, mungkin saya kembali pelayanan diri saya dulu. Saya kembali ini masyarakat saya sumber-sumber akan saya masih berbuat dosa kan, ini harus saya periksa dulu sebelum saya memberitakan firman Tuhan. Jadi periksa dulu. Setelah saya periksa istrinya, saya, anak-anak saya. Anak-anak saya selalu selesai setiap hari kasih tahu. Karena anak-anak saya itu pasti saya harus berbuat harus. Ini karena anak saya, istri saya, anak-anak saya itu termasuk Yerusalem. Dengan kok, ini nyatanya kita pindah keluarga ini pelayanan Yerusalem dari ada. Banyak lagi orang kok ini ngerayanya kalau kita akan tidak apa-apa, dan tidak mau olahraga, dan keluar sekali keluar olahraga. Keluarga itu mulai itu mulai pertama dan dia mulai. Jadi pelayanan di Yerusalem itu mulai dari pribadi kita suami istri dari bapak anak-anak baru keluarga. Tuhan mau seperti itu. Dan juga pelayanan jasmani juga saudara. Kamu mengasihi dan kasih sungguh-sungguh adalah aku tidak buat sungguh-sungguh lagi adalah kasih juga sama. Tapi kasih itu melalui pertama keluarga kita dulu, ya toh. Kita dulu kasih saudara kita keluarga kita dekat-dekat baru di luar. Ini contohnya bagaimana? Contohnya sekarang kali ini, misalnya mama dia masak makanan untuk di dalam rumahnya, tetapi di dalam rumah itu makan, baru langsung makanan itu pergi bawa kasih orang, sehingga dalam rumah itu kelaparan. Contohnya mama dia masak dia tidak kita berapa, orang boleh jalan mulai aku orang lagi, nanti bagaimana? Dia harus kelaparan ada apa? Itu dia buat. Jika dia itu jalan boleh, nanti orang tinggal mana baru tak keluar. Jadi penginjilan Yerusalem itu tujuan itu. Tino Petrus dan Yohanes ini mereka jauh pergi penjara, masuk penjara, mereka disiksa, dipukul, tapi mereka tetap mendengar Injil itu karena itu sesuai perintah Tuhan. Oke, itu jelas. Ini jelas. Pelayanan gimana? Mulai dari mulai dari mana dari luar, dari mana mulai dari kita, mulai dari istri kita, keluarga kita. Oke, ini ayat yang terakhir. Ini
ayat terakhir atau penutup ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepas. Elok keputusan kembali. Gua ni berasul gua ni wal mawari. Jodoh menyesal kali menaik kuara. Mereka dipukul. Ino kuara. Ino pun mawari tidak boleh mereka melarang memberitakan nama dengan nama Tuhan Yesus di sini, tapi mereka dibebaskan, dilepaskan. Ayat 41 dan 42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Irakmi rasul-rasul dengan senang hati gembira dan mahkamah intiar kembali. Unikan menguarap. Karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ini dua menit orang ini gaya orang terima kau ini orang dan orang berbangsa ini enak karena tidak yang terima kau dia lah di mana arah aku mati ada kau ibarat. Nah yang lain lah apa orang aku berada di itu tantangan kau boleh dia tantangan banyak tantangan yang kita hadapi hari ini. Kegiatan gereja yang mau dia tiba-tiba malamnya kita bagaimana untuk kegiatan gereja ini. Sedangkan di sisi lain buat kita ada kebutuhan juga seperti itu. Atau banyak juga. Jadi tantangan orang reformal. Berarti alam nanti ada murid. Biar alam nanti ada ini orang masih ada kesempatan waktu sebab mereka. Biar itu pemulia itu. Memang itu mereka orang. Kalau dia balik lagi mereka mencintai. Ingin lagi ke Arab. Mereka diselamatkan. Banyak orang diselamatkan. Jadi kesimpulan itu banyak tantangan, tapi itu perintah dari Tuhan tetap kita lakukan dengan setia. Maka kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Allah yang minta Allah yang berkata kumen tantangan bingung tetap memenangkan kita. Allah yang tobar kemenangan udah gini yo. Mela no raro tiar nama kalian tiga kalian ala nanti robo. Ya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tambahnya roh. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana ke-12 murid dengan begitu gigih mereka memberitakan Injil di mana daerah yang berat, yaitu di Yerusalem, sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka harus memberitakan Injil dari Yerusalem. Karena itu mereka ditangkap, dipukul, dimasukkan penjara, seperti itu sampai seterusnya akhirnya mereka juga dibebaskan oleh nasihat Rabi Gamaliel. Dari ini juga kami percaya, kami juga banyak tantangan-tantangan yang hadapi, yang hal yang berbeda. Tetapi kami tetap berjalan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami juga akan ditolong oleh Tuhan dalam masalah persoalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Mereka yang datang dengan persoalan apapun, Engkau berikan jalan keluar. Dan apapun masalah persoalan yang kami hadapi oleh jemaat Yerusalem ini Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, waktu kembalikan ke pimpinan ibadah dan pujian. Pak Wakil dan timnya silakan. Terima kasih. Mari pencari. Mari.
nama Tuhan, kita mendengar firman Tuhan dari Bapak Kepala